Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Organ sistem peredaran darah terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Apabila salah satu organ tersebut terganggu, maka peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Tahukah kamu apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Penyebab gangguan organ peredaran darah manusia yaitu yang pertama karena faktor keturunan. Contoh penyakitnya adalah anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Penyebab yang kedua yaitu karena faktor non-keturunan. Contoh penyakitnya adalah hemofilia dan talasemia. Berikut penjelasan lengkap mengenai gangguan organ peredaran darah manusia. Anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan jumlah normal. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau disebut dengan hipoksemia. Gambar ini menunjukkan kondisi di mana seseorang yang memiliki kondisi sel darah merah normal dengan kondisi sel darah merah pada penderita anemia. Penyebab anemia adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Gejala yang dialami penderita anemia adalah lemas, cepat lelah, kepala terasa pusing, sering mengantuk, serta kulit terlihat pucat. Cara mengatasi anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi karena dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan hemoglobin. Hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Hipotensi dapat disebabkan karena beberapa kondisi seperti kehamilan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi. Gejala yang dialami penderita hipotensi yaitu seperti pusing, pingsan, mual atau muntah, penglihatan kabur, merasa lelah atau lesu. Tindakan pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi hipotensi adalah dengan duduk atau berbaring. Setelah itu, posisikan kaki lebih tinggi dari jantung dan pertahankan posisi tersebut selama beberapa saat. Bila gejala tidak juga mereda, penanganan oleh dokter perlu dilakukan. Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain seperti sakit kepala, nyeri dada, telinga berdengung, merasa cemas, serta mual atau muntah. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Namun, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, pasien juga diharuskan mengonsumsi obat. Leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah kondisi kesehatan ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia disebabkan oleh kelainan pada sel darah putih yang membuatnya tumbuh secara tidak terkendali.
Pada gambar ini, kita dapat melihat bagaimana keadaan sel darah putih dalam keadaan normal dan tidak normal. Pada awalnya, leukemia seringkali tidak menimbulkan tanda-tanda. Gejala baru muncul ketika sel kanker sudah makin berkembang dan mulai menyerang sel tubuh. Gejala yang muncul pun bervariasi, tergantung jenis leukemia yang diderita. Namun, secara umum keluhan yang dialami penderita leukemia adalah demam menggigil, lelah yang tidak hilang meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, bintik merah di kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening, serta perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung yang terjadi saat arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat. Banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko tersebut, antara lain merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat, atau menderita penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Penyakit jantung koroner dapat ditandai dengan gejala sesak napas, lemas, dan nyeri dada yang menjalar ke lengan atau punggung. Jika tidak segera ditangani, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan irama jantung, atau gagal jantung. Untuk mengatasi penyakit jantung koroner, dokter dapat meresepkan obat-obatan. Namun, jika pemberian obat-obatan tidak efektif, dokter akan menjalani tindakan operasi. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Hemofilia terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan 8 dan 9. Kekurangan faktor tersebut menyebabkan darah sukar membeku sehingga perdarahan sulit berhenti. Di gambar ini kita dapat mengamati bagaimana kondisi jaringan tubuh pada penderita hemofilia. Gejala utama hemofilia adalah darah yang sukar membeku, sehingga menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Selain itu, penderita hemofilia bisa mengalami keluhan berupa perdarahan yang sulit berhenti, misalnya pada mimisan atau luka pendarahan gusi, pendarahan yang sulit berhenti setelah operasi, mudah mengalami memar, serta pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Penanganan hemofilia dapat dilakukan dengan pemberian suntikan faktor pembekuan darah sesuai dengan jenis hemofilia yang diderita. Talasemia. Talasemia adalah kelainan darah karena kurangnya hemoglobin yang normal pada sel darah merah. Kalian dapat melihat perbedaan yang terdapat pada sel darah merah seseorang yang dalam keadaan normal dan yang menderita talasemia pada gambar ini. Talasemia disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi produksi sel darah merah. Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua meski orang tua tersebut tidak mengalami gejala. Penderita talasemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya mudah lelah dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada 2 tahun pertama kehidupan. Talasemia adalah penyakit jangka panjang yang memerlukan perawatan seumur hidup. Penderita talasemia perlu menjalani transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang kurang. Sedangkan pada penderita talasemia berat, dokter akan menganjurkan prosedur transplantasi sumsum tulang. Selain beberapa penyakit yang disebutkan tadi, ada juga penyakit organ peredaran darah yang lain, yaitu penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah dapat terjadi pada pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak. Apabila seseorang mengalami penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung, maka orang tersebut dapat mengalami serangan jantung. Sedangkan apabila penyempitan atau penyumbatan terjadi pada pembuluh darah otak,
maka dapat menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Penyempitan pembuluh darah jantung dan otak dapat disebabkan karena adanya timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan gumpalan darah. Kalian dapat mengamati bagaimana kondisi pembuluh darah yang mengalami penyempitan atau penyumbatan tersebut pada gambar ini. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah dapat dilakukan dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat diantaranya adalah dengan melakukan 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, dan yang ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup. Nah, agar kalian lebih mudah mengingat nama gangguan pada organ peredaran darah manusia, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi lagu gangguan organ peredaran darah. Lagu ini dinyanyikan dengan irama lagu Kring Kring Ada Sepeda. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Baiklah anak-anak hebat, sekian video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.